Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ganti LCD ketika pecah itu tidak harus mengganti full semuanya, atau dengan kata lain cukup mengganti kacanya saja. Setelah muter-muter akhirnya ketemu juga tempat untuk ganti LCD smartphone. Nah, di Shen Seluler ini dia spesialis untuk mengganti dan servis berbagai macam kerusakan smartphone. Dan tentu seperti ini proses untuk membongkar LCD smartphone. Ini soalnya udah berbentuk hitam gini, biasanya kalau diangkat kaca dia ada tompelan, tapi tetap kita press coba nanti baterainya agak lama juga hilang sih. Ya mudah-mudahan nggak ada tombelnya. Sebenarnya pada saat proses pembukaan LCD atau memisahkan LCD dari casingnya itu ada alat khusus. Ya dia semacam mika juga, tapi masnya ini masih menggunakan mika biasa. Tapi nggak ada salahnya karena toh sebenarnya alat itu sama saja. Dan ketika saya tanyakan kemarin, masnya ini bilang kalau proses pemisahan dari casing dengan LCD-nya ini termasuk resikonya cukup tinggi. Jadi harus hati-hati, membukanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, memutar sedemikian rupa biar untuk lemnya itu terkelupas. Jadi cukup pelan-pelan, harus pelan-pelan karena ketika ada salah sedikit maka yang terjadi akan terjadi pecah LCD-nya. Dan ini sudah kebuka bagian belakangnya dulu sebelum dilanjut bagian LCD bagian depannya. Pada bagian belakang ini tentu yang harus dilepas yakni baterai terlebih dahulu, soket-soket baterai. Di situ ada pelindung baterainya, jadi kita harus melepas beberapa skrup di situ. Nah, ketika baterainya sudah terlepas, kita perlu mencabut fleksibel LCD bagian depan. Nah, sebelum kita membuka LCD-nya, kita jangan lupa untuk mencabut fleksibel bagian belakang. Ketika sudah, kita bisa membuka LCD bagian depan tentunya secara pelan-pelan dan menahan fleksibel bagian depan supaya tidak putus, karena cukup riskan sekali kalau putus, tentunya tidak akan bisa dipakai lagi. Dan ini dia sudah terlepas bagian LCD depannya. Tuh, seperti itu pecahannya bagian sudut atas depan. Bagian atasnya hancur karena kemarin ujungnya itu yang jatuh terlebih dahulu. Dan ini fleksibelnya harus dipastikan aman. Oke, baterainya bagian situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum melakukan pemisahan dari kaca terhadap LCD-nya, kita perlu alat khusus. Dan kita akan panaskan dulu LCD-nya menggunakan alat ini. Oh iya, mungkin teman-teman juga perlu tahu kenapa saya lebih memilih mengganti kaca daripada mengganti satu paket LCD plus kacanya. Tentu pertimbangannya karena LCD-nya ini LCD original, dan kalaupun aku ganti LCD satu paket itu jarang sekali menemukan barang yang benar-benar original. Alhasil biasanya
layarnya akan cenderung lebih pucat dan warnanya kurang sempurna. Karena resikonya yang cukup tinggi, karena apabila ada salah sedikit tentu akan merusak LCD-nya. Jadi makanya mengganti LCD atau layar kacanya ini tentu menghabiskan biaya yang tidak murah. Nah, seperti ini kita lihat dia memisahkan kaca dengan LCD-nya menggunakan kawat kecil. Tarik-tarik seperti ini. Itu sampai terpisah. Nah, sudah terlepas. Cuman sayang itu ada bagian kaca sedikit masih belum selesai itu, pojok bagian samping. Nah, kemarin saya kira bakal tidak berhasil untuk penggantian pemisahan LCD-nya ini. Setelah terpisah, kita akan membersihkan lemnya menggunakan alat khusus. Dia ini alatnya memutar seperti itu. Di Senseluler ini juga selain teman-teman bisa mengganti LCD yang rusak, juga bisa servis berbagai macam kerusakan smartphone teman-teman semua. Ya tentu kendala-kendala yang dialami teman-teman akan bisa diperbaiki di sini. Ya misalkan dari segi hardware ataupun software, atau bahkan smartphone yang kena air pun mungkin teman-teman bisa mencoba ke Senseluler untuk diperbaiki. Ini Senseluler tepatnya ada di Mall BTM Kota Bogor. Teman-teman bisa mencoba servis smartphone teman-teman yang rusak ke Senseluler. Nah, ketika sudah dibersihkan lemnya, akan dicek terlebih dahulu bagaimana kondisi LCD-nya, apakah aman, bisa nyala dengan baik atau tidak. Nah, ternyata ketika menyala ada sedikit bagian tompel di sudut atas bagian sebelah kiri. Nah, ini akan sedikit mengulur waktu untuk menghilangkan tompel ini, karena ini akan perlu alat khusus, yakni alat sejenis preser gitu, untuk menghilangkan tompel ini. Dan setahu saya, yang kemarin saya juga di Senseluler ini juga tidak sekali langsung hilang. Jadi menggunakan alat seperti ini, dan itu pun harus berkali-kali dan harus bisa mengatur berapa tekanan yang pas untuk menghilangkan tompel tersebut. Di Senseluler ini cukup berpengalaman dalam servis berbagai macam smartphone. Nah, teman-teman yang mempunyai kendala kerusakan smartphone bisa dipercayakan ke Senseluler. Nah, hasilnya smartphone saya seperti ini mulus kembali dan bisa digunakan. Oke, tompelnya pun hilang seketika. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.